Assalamualaikum Kang Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Damang Kang Farid. Alhamdulillah Kang Ji. Kumaha damang Kang Ji? Saya pakai bahasa Indonesia ya. Ya, siap Kang Ji. Terima kasih berkenan hadir undangan saya. Kita bahas tentang ini seni kerajinan dari eceng gondok. Kang Farid dari tahun berapa nih menekuni usaha ini? Alhamdulillah Kang Ji, dari 2017 saya bersama rekan-rekan waktu itu melihat eceng gondok di sekitaran Leuwi Gajah itu menjadi sekitaran Saguling ya, bukan Leuwi Gajah, berarti di Saguling, Kabupaten Bandung Barat, itu menjadi satu momok yang menakutkan bagi masyarakat sekitar karena aromanya yang sangat tidak enak gitu, karena limbah ya. Akhirnya kami sepakat untuk memanfaatkan eceng gondok itu dari 2017. Kami juga melakukan studi banding dulu ke daerah lain yang sudah memulai, dan akhirnya sekarang sudah bisa mengedukasi masyarakat bahwa eceng gondok ini bermanfaat dan bernilai gitu Pak. Pada saat awal inisiatif mengelola eceng gondok, udah punya basic pengalaman atau gimana? Sebetulnya belum punya basic pengalaman kerajinan eceng gondok ini, karena saya studi banding dulu ya, sebelumnya. Kalau waktu itu ke Tasik, saya melihat kerajinan dari Tasik bagus dan saya juga belajar sebentar dan akhirnya pulang lagi ke Bandung. Di sana adalah salah satu tokoh juga yang sudah bisa mengerjakan ini, saya berguru ke sana. Sekarang mana Raja Pola? Di daerah Bandung Barat, di daerah Ciamplas. Kalau yang di Tasik, pengrajinnya Raja Pola ya? Itu namanya Bapak Eman, usianya sekarang udah 89 tahun. Dia guru saya yang mengajarkan ini. Ya, kan begini, ini walaupun kita punya keinginan, kalau tidak dibarengi dengan keterampilan juga sulit juga kan? Ya. Contoh ini untuk bikin seperti ini kan pertama mungkin desain dulu kan? Desain, ada terus cetakan. Ya, mengarahkan untuk bisa bikin sampai seperti ini. Pak Farid pertama mencoba berguru kan, mencoba bikin dulu atau hanya teorinya terus diarahkan ke ke warga itu gimana? Jadi pertama itu ketika saya studi banding dan belajar itu dasarnya, dasar anyamannya, karena semua eceng gondok ini dasar anyaman sama. Jadi kalau kita sudah tahu dasar anyamannya, apapun yang dibentuk, dibikin apapun bisa. Ya, nah pada akhirnya kedepannya kita punya kreasi sendiri. Jadi ketika saya punya ide nih mau bikin tempat tisu tapi modelnya seperti ini, bikin dulu cetakannya dan ukuran tisunya saya beli dulu ya, tisunya yang ukuran yang ada yang bulat, ada yang panjang. Patron lah ya. Diatur terus dibikin cetakannya dulu, baru dianyam. Seperti itu. Kan begini, tinggal di mana daerah Leuwi Gajah. Tempat produksi apa yang bikin tuh rata-rata tetangga orang Leuwi Gajah. Iya. Itu dari awal ya orang-orang belum bisa bikin diarahkan sampai bisa bikin itu berapa lama bisa sampai bikin seperti itu? Untuk yang mahir, yang punya bakat ya, yang punya bakat. Kadang-kadang ada orang yang tidak punya bakat gitu, jadi susah sekali ya. Kalau yang punya bakat dasar kerajinan, itu mereka 1 bulan itu sudah bisa. Dalam 1 bulan, tapi anyaman dasar. Yeah. Tapi kalau dia sering menganyam, sering produksi, itu sekitar 2 minggu juga udah bisa, udah lancar lah. Jadi intinya 2 bulan itu yang punya bakat kerajinan itu bisa bikin seperti ini, serapi ini lah. Tapi kalau yang biasa-biasa aja lama juga ya. Dari awal memulai punya ide pemanfaatan eceng gondok, terus mungkin merekrut orang-orang ya tetangga lah katakanlah yang mau seperti ini, bisa sampai produksi katakanlah menjual itu berapa bulan itu tenggang waktunya? Dalam satu produk ini ya? Ya dari awal, maksudnya dari awal merintis kan itu dari nol. Ya dari nol ya. Kang Farid itu dari nol itu kan? Itu 1 bulan juga sudah produksi. Kita bisa menjual. Ya, dalam 1 bulannya sudah produksi. Yang penting Kang Farid bisa dulu mungkin ya, karena dasar nganyamnya udah bisa, baru ngasih tahu kepada para calon pengrajin mungkin seperti itu. Jadi intinya begini Pak, ketika saya memulai kerajinan ini tahun 2017 itu tidak langsung saya jual Pak. Kita bikin dulu, setelah dibikin jadi produknya seperti ini, lalu saya perlihatkan ke rekan-rekan saya, begini udah cocok nggak, udah bisa dijual nggak gitu. Layak jual nggak lah ya. Gitu. Terus saya juga edukasi juga ke orang-orang yang sudah lama gitu ya, sudah. Kalau
mereka itu bilang ini masih ada yang kurang seperti perbaiki lagi, saya balik lagi, saya produksi lagi. Dan minta masukan lah kepada orang ya. Baru setelah mereka bilang ini sudah siap produksi, akhirnya ya saya bikin lebih banyak lagi. Itu dari 2017 awal saya mulai bikin ini, 2 bulan kemudian baru bisa jualan, Pak. Berapa varian saat ini yang bikin ini? Ini untuk tisu? Ya, ini tas, kopea, tas, ini apa tempat ya, ini untuk makan, ini ya, alas apa ya? Piring lah ya. Dari sekian banyak yang diminati konsumen yang mana nih? Yang diminati konsumen itu bentuk tas, tempat tisu, sama alas ini. Yang diminati? Ya sama sandal, Pak. Kebetulan sandal sekarang nggak bawa karena produknya cepat habis ya. Karena sandal harganya lebih murah juga. Tapi itu banyak diminati juga. Tapi tas itu lebih banyak diminati. Ada macam-macam, ada yang bulat, ada yang persegi juga tas. Itu jumlahnya sekarang itemnya ada sekitar 30 item lah, 30 jenis. Itu yang menciptakan Kang Farid sendiri? Saya sebagian lah. Sebagian dari mentor saya juga sih. Jadi ada dari mentor, sebagian saya ciptakan sendiri. Tapi bisa, Kang Farid bisa menciptakan. Ya, seperti inilah ini, kreasi sendiri, tempat tisu juga kreasi sendiri. Tapi saya ngundang Kang Farid itu kan dari Pemda ya, dari Pemkot ya. UMKM lah. Ya. Apa bisa membantu apa Pemda dalam hal ini? Jadi Pemkot Cimahi di sini Disdagoperin ya, melalui Disdagoperin itu banyak membantu di bidang pelatihan juga. Melatih apa? Pelatihan tentang keuangan, tentang media sosial, marketplace, segala macam. Pembukuan juga, semua ada di Disdagoperin itu membantu membina kami para pengrajin yang ada di Kota Cimahi. Jadi bukan eceng gondok aja, jadi pengrajin yang ada di Kota Cimahi itu dibina oleh Disdagoperin. Jadi dalam hal ini Kang Farid dibina oleh apa namanya? Dinas Perdagangan Koperasi UMKM ya, dan perindustrian. Dan perindustrian itu manfaatnya Pak yang dirasakan? Manfaatnya banyak sekali. Pertama kita sebelum dibina dan sudah dibina itu apa manfaatnya? Ya, sebelum dibina oleh Disdagoperin, kami dalam memasarkan produk itu terbatas. Pertama itu, kedua pembukuan kurang rapi karena memang belum ada ilmunya ya, belum diberikan ilmunya. Kemudian rekanan reseller. Jadi ketika kita sudah dibina, kita dikenalkan dengan beberapa rekanan yang menjadi reseller, juga market yang di luar offline atau online itu juga diajarkan, dan kemudian penjualan juga meningkat setelah kita dibina oleh dinas tersebut. Kalau penjualan diarahkan karena saat ini ramenya online, digital ya ke marketplace gitu kan. Marketplace digital, marketplace online. Itu secara berkala gimana? Per bulan, tiap bulan, setahun atau gimana dari Pemkot itu gimana? Kalau dari Pemkot itu tiap bulan itu ada Pak pelatihan, pembinaan itu ada tiap bulan. Gratis. Alhamdulillah. Jadi saya juga terima kasih kepada Disdagoperin juga, Dekranasda juga, Pemkot Cimahi juga, termasuk kecamatan dan kelurahan juga sama. Adalah mendukung. Ini di kerajinan eceng gondok saat ini kendalanya apa? Nah, itu Pak, dari saat ini kendalanya seperti halnya tadi. Kami di sini minim sekali orang yang berminat untuk bisa menjadi pengrajin, sehingga produksi tidak bisa memenuhi keinginan konsumen. Jadi ketika kami mengajarkan orang untuk bisa menjadi seorang pengrajin eceng, mereka kebanyakan kalau yang tidak punya bakat, kurang telaten dan berhenti di situ. Jadi kami susah sekali untuk mencari bakat-bakat pengrajin eceng ini. Ketika kami melatih, paling hanya beberapa orang yang bisa gitu. Jadi di sini mungkin kendalanya dari produksi. Jadi produksi kami tidak bisa lebih banyak lagi seperti yang diinginkan oleh konsumen. Kadang-kadang waktu juga terbatas gitu. Ketika konsumen ingin satu minggu beres, kami tidak bisa seperti itu. Jadi ada renggang waktu yang lama karena memang SDM-nya yang masih kurang. Kendala di produksi berarti saat ini mungkin banyak pesanan berarti. Alhamdulillah. Yang tidak tertangani. Alhamdulillah. Kalau orang pesen itu pembeliannya partai dalam hal ini, ini beli 10, beli 20, atau dia konsumen yang hanya satu gimana biasanya? Ada yang belinya satu item, ada juga yang borongan. Jadi semacam yang dari Tangerang, Ibu Dokter ya, itu juga dia lihat di IG, kemudian dia lihat produk saya yang di-share, kemudian dia, Pak pengen ini, kirim, saya kirim 3 piece, kadang 2 piece.
Kalau yang di wilayah lain ya ada yang borongan juga. Semacam kemarin sandal sampai 400 gitu. Kita kirim gitu. Tapi 400 bisa memenuhi pesanan, berarti Bisa. mungkin produksi nggak ada kendala? Karena ada kita rekanan dengan wilayah lain yang bisa memproduksi sendiri. Jadi saya kan belajar ke KBB, di KBB juga ada guru saya di sana juga membantu memproduksi. Jadi saya bikin di sana bikin. Jadi satuin kita. Jadi produksinya untuk sementara seperti itu karena kami itu kendalanya ya tidak kurang pengrajinnya nggak ada lah. Jadi saya aja di sini di Cimahi ada sekitar 4 orang lah yang Sedikit. bisa makanya Solusinya gimana? Biar solusinya kan saat ini gini, banyak orang katanya ya kerja sulit gitu kan. Kerja sulit. Solusinya memang peran pemerintah sangat penting di sini. Jadi satu kali saya sudah pernah diajak oleh Disdakomen dibina dan dibiayai untuk menjalankan atau melaksanakan pelatihan kerajinan eceng gondok waktu itu di Teknopark. Kalau saya saran sih jangan satu kali, jadi beberapa kali. Di masyarakat sekarang itu inginnya itu dia dilatih, tapi juga ada masukannya, ada income-nya gitu. Orang sekolah harusnya. Iya, harusnya kan orang sekolah itu bayar harusnya. Harusnya bayar. Ini malah sekolah itu. inginnya dibayar. Nah, seperti itu. Jadi kekurangannya itulah masyarakat di kita itu. Tapi tidak menyalahkan mereka juga sih. Nah, saya juga sekarang itu sudah mulai pembinaan juga di daerah-daerah sekitaran sekitaran Kelurahan Leuwi Gajah, tapi belum keluar. Tapi saya juga sudah nge-share juga ke beberapa grup di luar kelurahan juga. Siapa yang mau bisa menjadi pengrajin eceng silakan. Mungkin ini hubungannya dengan RT RW mungkin. Bisa Jadi juga Pak, kalau misalkan RT RW-nya lebih ya gini, mungkin Pak Farid mendatangi ya ke RT ini, saya ada produk seperti ini, coba ada yang bisa, nanti saya tampung gitu mungkin. Kalau itu mungkin lebih efektif kalau ke RT RW. Ya, Pak. Ya, Kang. RT RW. Ya. Ini saya tanya, ini tempat tisu ini kalau orang bikin ini bahan dari Pak Farid, ini borongan berapa? Kalau borongan ini saya jual 60. Enggak, jadi gini, yang kerja. Oh, yang kerja. Yang kerja kalau bikin ini hasilnya berapa? Oh. Dia yang bikin ini, dia dapat income berapa? 30.000. Dikerjakan bisa berapa hari? Kalau yang sudah bisa dua piece satu hari. Dua biji. Ya, 2 biji. 2 biji satu hari. Sebenarnya lumayan karena ini pekerjaan ini kan tidak makan apa ya, ruang waktu. Dia bisa ibu-ibu juga bisa sebenarnya. Bisa di rumah masing-masing. Sambil ngasuh. Bisa. Sambil nunggu anak sekolah juga. Iya, malam. Sebenarnya ini peluang ya bagi para ibu-ibu yang mungkin untuk menambah uang jajan atau menambah keuangan ekonomi keluarga sebenarnya ya. Saya banyak sekali mempromosikan eceng gondok itu ke rekan-rekan saya di UMKM atau di komunitas. Silakan yang mau memanggil saya untuk melatih kerajinan eceng ini tanpa harus dibayar. Saya siap, kapanpun, dimanapun. Karena saya ingin mereka itu bisa seperti saya. Ketika saya punya tawaran atau pesanan produk, jadi saya nggak sulit gitu. Kalau memang sudah banyak di daerah-daerah lain yang sudah bisa. Ya, jadi saling kerjasama lah. Mungkin kalau yang butuh, yang perlu pengrajin Pak Farid, ya Pak Farid lah yang jemput bola, yang inisiatif harusnya. Jadi mungkin Pak Farid kepada RT ini, saya kan saat ini kan pesanan dan produksi masih kebanyakan pesanan kan. Ya. Produksi kurang karena terkendala minimnya para pengrajin yang mau mungkin. Karena bahasa Bandungnya kurang leukeun lah. Jadi kalau duitnya mau, kerjanya nggak mau gitu kan. Ya solusinya itu mungkin ke RT RW. Ini saya ada program ini, siapa yang mau latihan? Nanti dilatih. Nanti setelah yang mahir dikasih kerjaan. Mungkin seperti itu Pak Farid. Itu ide bagus itu. Iya. Insya Allah, karena nanti kan pada saat mahir kan yang ambil manfaat juga Pak Farid kan. Ini saya ingin tanya, saya butuh ini. Ini yang ini harganya berapa coba? Yang ini sekitaran 85.000 ya. 80 ya. Enggak, saya enggak. Kalau kantong? Kantong ini 160. 160. Kalau kopiah? Kopiah ini 100.000. 100.000. Jadi berapa 3 ini berapa coba? Coba. Saya beli. Ini berapa tadi? 100. 100 ya. 265. Total berapa? Ini buat istri nih biar apa? Gaul lah ya. Buat istri saya nih. 165. Jadi tiga berapa 3?
360-an ya. 360. Oke, 360. Ya. Kalau ini buat istrinya, ini Alap kameramen. Berarti ini tambah ini berapa? Ini 160 juga. Jadi 500. Ya. 500, oke? Deal? Siap, deal. Inilah, buat istrinya Alam nih. Oke, makasih. Udah ya. Kita bayar nih 500.000 nih. Bayar. C, 2, 3, 500.000 ya? Oh, alhamdulillah ditampi yang ngatain barang. Oke. Ini penjualan selama ini yang beli konsumen dari mana aja selama ini? Maksimal sih di luar Jawa Barat ya. Kita Karena online sih ya. online ya. Jadi Online. kalau di wilayah kita ya di Jawa itu paling di pameran-pameran. Kalau pemerintah mengadakan pameran, kita selalu diundang. Nah di situ alhamdulillah banyak penjualan. Kalau misalkan tidak ada pameran ya paling kita karena jualannya online ya di luar Jawa Barat kebanyakan konsumen. Ini tadi dibanderol itu 110. Ini konsumen biasa nawar nggak? Atau langsung Ya. atau gimana? Ada yang nawar. langsung, ada yang nawar Pak. 110 ini kalau boleh saya tahu untuk berapa persen? 40%? 50% ada? Sekitar 35% lah. 30, lumayan. 35% lumayan. Jadi Kang Farid saat ini kendalanya di pengrajin. Di pengrajinnya. Karena membina sulit. Ya tadi mungkin masukan saya ya. Yang jemput bola itu Kang Farid ke RT siapa yang mau, karena setelah mahir kan dipekerjakan oleh Kang Farid karena Kang Farid kan butuh dalam hal ini. Mungkin masukan aja gitu kan. Kang Farid udah 17 menit. Terakhir harapannya apa tentang produk ini apa kerajinan apa ini eceng gondok gimana harapannya? Ya harapan saya kepada pertama saya ucapan terima kasih kepada Dinas Perindustrian di sini ada Desa Kopen Kota Cimahi yang banyak membantu saya, juga Kelurahan Leuwi Gajah, juga Kecamatan Cimahi Selatan. Saya berharap tetap jangan bosan-bosan membina kami, membimbing kami, dan utamanya memfasilitasi masyarakat yang mau ikut bisa menjadi pengrajin eceng gondok. Dan kami juga berharap kepada masyarakat sekitar di mana saja, bila mana mau bisa menjadi pengrajin eceng gondok, jangan ragu-ragu memanggil saya, meminta saya untuk melatih. Insya Allah saya tidak pernah minta apapun. Saya insya Allah datang tanpa harus dibayar. Yang penting ada kemauan, di situ ada jalan. Dan kita sama-sama bisa menciptakan satu produk yang tadinya dari limbah menjadi berkah. Mungkin gini kesimpulannya, jadi gini, para warga atau penonton yang mau jadi pengrajin anyaman eceng gondok, siapa saja mungkin yang mau nanti dilatih oleh Kang Farid dan nanti akan dikasih kerjaan, mungkin begitu ya. Karena kan gini, orang udah latihan terus nggak ada apa penyaluran juga bingung juga. Jadi kalau Pak Farid itu melatih ya sebenarnya untuk Pak Farid sendiri ya. Karena apa? Setelah yang bersangkutan mahir nanti kan dikasih kerjaan oleh Pak Farid kan, sama-sama untung lah. Ya. Karena kalau tadi Pak Farid bilang ini ongkos kerjanya 30.000 dan sehari mungkin yang sudah mahir bisa 2, berarti bisa sehari 60.000 dan itu sangat-sangat menguntungkan ya. Terima kasih Pak Farid. Sama-sama. Semoga itu pengrajinnya tambah banyak. Amin. Ya, jadi amin, tidak terkendala masalah produksi ya. Ya amin. Dan mungkin saran saya dikasih merek yang keren. Biar terima kasih atas masukannya. Biar nanti konsumen bukan hanya sebatas tahu bahwa ini tempat tisu dari eceng gondok, tapi ada mereknya. Mereknya apa yang selama ini udah di Hibas Cenggo. Apa? Hibas Cenggo. Panjangan. Dua kata harusnya. Hibas saja. Hibas. Iya. Kalau 4 kata kebanyakan ya. Oke, terima kasih Pak Farid ya. Terima kasih Kang Haji atas masukannya dan atas waktunya. Saya alhamdulillah sangat bahagia dan sangat di sini banyak ilmu yang didapat dari Kang Haji. Dikasih kesempatan juga di sini. Terima kasih sekali lagi semuanya. Semoga semuanya sukses dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Demikian Sobat Kongres, bincang-bincang dengan pengrajin eceng gondok Kang Farid. Terima kasih dan sampai jumpa.